Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raima Ramadhani Putri akan membahas tentang sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Baiklah, sebelum memasuki sejarah perkembangan akuntansi, saya menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan, di mana akuntansi merupakan ilmu yang terdapat di mana manusia dapat berpikir sehingga dapat menghasilkan suatu kerangka konseptual tentang standar, prinsip, asumsi, ataupun prosedur yang dapat menjadi suatu landasan dalam laporan keuangan. Nah, adapun dalam akuntansi yang terdapat di Indonesia di mana sering mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Akuntansi disebut juga bahan bisnis karena merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menerapkan praktik akuntansi, di mana sebagai contohnya kita memiliki warung, di mana dalam sehari-hari terdapat berbagai transaksi dalam akuntansi seperti dalam melakukan pencatatan pembelian, siapa yang berhutang, dan memisahkan antara uang masuk dengan uang yang digunakan kembali untuk membeli barang. Maka dapat kita simpulkan bahwa warung tersebut telah menerapkan praktik akuntansi. Adapun dalam skala besar ataupun dalam perusahaan tentu lebih kompleks dalam penerapan akuntansinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan, diantaranya adalah faktor politik, ekonomi, maupun organisasi dalam profesinya. Faktor kebutuhan juga terdapat dalam perkembangan akuntansi. Akan tetapi, baik akuntansi maupun ilmu lainnya tidak berkembang dengan sendirinya, tanpa halnya yang cukup berarti dalam perkembangan hingga bertahan sampai saat ini. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang sejarah perkembangan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan hanya sedikit di mana sejarah mengakui di mana sistem pencatatan telah ada sejak peradaban kurang lebih 3000 Masehi. Akuntansi di Indonesia sudah masuk ke Indonesia sejak zaman kerajaan, di mana zaman kerajaan dapat disebut menjadi pintu masuk bagi akuntansi untuk berkembang di Indonesia. Sejak tahun 1642 akuntansi mulai diterapkan di Indonesia. Sayangnya tidak ada bukti yang menguatkan hal tersebut, sehingga awal dari penerapan akuntansi modern di Indonesia dimulai ketika kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1842, ketika gubernur dari Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang penerimaan kas, piutang, anggaran untuk garnisun, dan pengiriman kapal di Batavia, dicatat dengan menggunakan jurnal. Akuntansi sebenarnya sudah ada sejak manusia bisa menghitung dan membuat suatu pencatatan menggunakan kayu, batu, bahkan daun itu sendiri. Nah, sejarah perkembangan akuntansi berjalan secara menarik kalau dilihat dari awal terjadinya pencatatan. Menariknya karena orang pertama yang melakukan pencatatan justru bukan dari seorang ahli akuntansi, akan tetapi dari pemuka agama. Dan ahli matematika, yaitu Luca Pacioli tahun 1494, yang dimana mengenalkan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping dengan judul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita, yang berisi tentang pelajaran ilmu pasti, di mana dalam buku ini terdapat beberapa bagian yang berisi pelajaran pembukuan untuk para pengusaha juga. Awal pencatatan terjadi pada saat kegiatan penting yang dilakukan oleh seorang bangsawan, di mana pencatatan tersebut adalah pencatatan penarikan pajak, pendapatan sewa, dan pencatatan perdagangan per satu kali jalan. Kegiatan tersebut dilakukan teratur dan berlanjut.
Perkembangan selanjutnya terjadi juga dalam kebutuhan bisnis. Tentu ini menarik untuk dicermati karena akuntansi berkembang setelah adanya kebutuhan dunia bisnis. Hal ini juga terdapat dari perkembangan jumlah PSAK dengan nomor urut dan urutan memiliki interval waktu sesuai dengan perkembangan transaksi yang akan terjadi. Nah, dapat dilihat dan diamati di mana perkembangan akuntansi yang sangat besar terjadi pada saat revolusi industri tahun 1845. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Nah, di sini perkembangan akuntansi di Indonesia terjadi sejak perkembangan dunia bisnis, baik di bidang industri manufaktur maupun perdagangan. Di sini bisnis di Indonesia sangat mengalami kemajuan yang sangat besar terhadap perkembangan akuntansi di Indonesia. Pada tahun 1942 sampai tahun 1945 hanya satu orang akuntan yang ada di Indonesia, yaitu Profesor Dr. Abutar, di mana adapun tahun 1950-an praktik akuntansi model Belanda masih digunakan selama era tersebut. Setelah kemerdekaan, praktik dan pelatihan pun masih menggunakan sistem akuntansi Belanda. Sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah politik dan perdagangan di Indonesia. Sejak zaman penjajahan sampai 1955, cara untuk memperoleh gelar akuntan melalui pendidikan, baik formal maupun non-formal. Pada tahun 1955 sampai 1979, gelar akuntan sudah mulai diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 pada tahun 1954 yang diawali dengan pembukaan jurusan akuntansi di Universitas Indonesia atau UI. Nah, lulusan akuntan pertama kali pada tahun 1957. Akan tetapi undang-undang tersebut ternyata mengandung kontroversi, yaitu yang pertama yang diperbolehkan mendidik calon akuntan adalah universitas negeri di fakultas ekonominya. Akibatnya mempunyai konsekuensi bahwa universitas swasta tidak dibenarkan menghasilkan akuntan. Nah, yang kedua yaitu pendidikan mengarahkan kepada pendidikan akuntan publik, di mana pada tahun 1958 nasionalisasi pada perusahaan milik Belanda dari Indonesia menyebabkan kelangkaan akuntan. Atas kelangkaan tersebut, Indonesia berpaling dari praktik Belanda ke praktik Amerika. Kemudian pada tahun 1960 adanya pergantian praktik akuntansi tersebut. Nah, pada pertengahan 1980-an, sekelompok teknokrat muncul dan berusaha untuk menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif dan lebih berorientasi pada pasar dengan dukungan praktik akuntansi yang baik. Nah, sejarah akuntansi penting bagi pedagogi, kebijakan, dan praktik akuntansi. Sejarah memungkinkan kita untuk dapat lebih baik memahami masa kini dan meramalkan atau mengendalikan masa depan kita. Berkaitan dengan pedagogi, sejarah akuntansi dapat sangat berguna untuk memberikan pemahaman dan apresiasi yang lebih baik mengenai bidang akuntansi dan evaluasinya sebagai satu ilmu sosial. Sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia terjadi pertama kali pada saat menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973, di mana pada saat itu IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku, yaitu Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Kemudian sejarah kedua pada tahun 1984 dan Komite PAI merevisi secara mendasar PAI pada tahun 1973 dan mengkodifikasikan dalam buku Prinsip Akuntansi Indonesia pada tahun 1984 yang bertujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia bisnis. Nah, pada tahun 1960-an, tekanan untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan muncul seiring dengan terjadinya skandal keuangan yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan perilaku investor.
pada skandal tersebut mendorong pemerintah dan badan berwenang untuk mengeluarkan kebijakan regulasi yang ketat berkaitan dengan pelaporan keuangan, di mana pada tahun 1994 pemerintah melalui IAI mengadopsi seperangkat standar akuntansi keuangan yang dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Yang kedua, pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia atau World Bank di mana melaksanakan proyek pengembangan akuntansi yang bertujuan untuk mengembangkan regulasi akuntansi dan melatih profesi akuntansi. Yang ketiga yaitu pada tahun 1995 pemerintah membuat berbagai aturan berkaitan dengan akuntansi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dan pada tahun 1995 pemerintah memasuki aspek akuntansi atau pelaporan keuangan ke dalam Undang-Undang Pasar Modal. Pada tahun 1997 sampai 1998 jatuhnya nilai rupiah, makin meningkatkan tekanan pada pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan. Sampai awal 1998 kebangkrutan konglomerat kolaps sistem perbankan, meningkatkan inflasi dan pengangguran, memaksa pemerintah bekerja sama dengan IMF dan melakukan negosiasi atas berbagai paket penyelamatan yang ditawarkan IMF. Pada waktu itu, kesalahan secara tidak langsung diarahkan pada buruknya praktik akuntansi dan rendahnya kualitas keterbukaan informasi atau transparansi, di mana kemudian pada tahun 1994 IAI merevisi total pada PAI yang melakukan kodifikasi pada tahun 1984 dengan standar akuntansi keuangan per 1 Oktober 1994. Tahun 1994 itu juga IAI memutuskan melakukan harmonisasi dengan standar internasional dalam pengembangan standar. Nah, selanjutnya perkembangan terjadi perubahan harmonisasi ke adaptasi dan kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi yang IFRS atau International Financial Reporting Standards. IFRS dijadikan sebagai referensi utama dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia dikarenakan IFRS terus direvisi dikarenakan IFRS adalah standar yang sangat kokoh untuk dijadikan suatu acuan standar akuntansi keuangan. Nah, di sini terus direvisi yang dilakukan secara berkesinambungan, baik penyempurnaan dan maupun penambahan. Revisi itu dilakukan sebanyak 6 kali, di mana pada tahun 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, dan terakhir 1 Oktober 2004 dan 1 September 2007, serta 1 Juli 2009. Dan terakhir yaitu 1 Juni 2012. Adanya perubahan maka menuntut adanya transparansi di segala bidang standar akuntansi yang berkualitas, baik itu salah satu prasarana penting untuk mewujudkan transparansi tersebut. Telah dideklarasikannya program konvergensi pada IFRS pada tahun 2012, semua standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI akan mengacu pada IFRS yang direpakan oleh entitas. PSAK juga terus mengembangkan standar akuntansi untuk pencatatan dan transaksi syariah yang dimana akan terus berkembang. Yang terakhir yaitu penutup, dimana akuntansi sudah ada sejak zaman kerajaan, dimana Luca Pacioli tahun 1494 yang dimana mengenal sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping yang berisi tentang pelajaran ilmu pasti. Nah, pada perkembangan akuntansi di Indonesia terjadi sejak perkembangan dunia bisnis baik bidang industri maupun perdagangan. Mungkin hanya itu pembahasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.